tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to... Halo guys, kembali lagi di channel aku Jun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi MIUI 14. Dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview dua tema iOS buat kalian. Nah, untuk kedua temanya ini atau kedua tema iOS ini tembus ke akar tentunya dan dengan tampilan yang keren-keren. Oke, tapi sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, silahkan kalian klik subscribe dulu. Dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Oke, sebelum kita masuk ke rekomendasi tema yang pertama dan sebelum saya review tema yang pertama, saya ucapkan dulu terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah klik like. Dan untuk pemenang giveaway untuk undiannya itu bisa kalian lihat di tab komunitas atau postingan komunitas di channel saya. Itu nanti atau besoknya itu saya akan undi kembali karena untuk kedua pemenang tidak ada yang menghubungi saya, jadi terpaksa kita undi kembali ya guys. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi langsung saja kita mulai review di tema yang pertama. Nah, untuk tema yang pertama ini bernama Bude Sugang. Ukurannya itu sekitar 78 MB-an. Untuk nama desainer bernama Jamin Jenny BBW. Nah, tema ini sedikit bernuansa 18 plus gitu ya guys. Jadi untuk yang di bawah umur silakan kalian skip videonya. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, cukup simpel dan minimalis aja guys. Gambar pohon-pohon seperti ini ya guys. Kemudian untuk di bagian bawah itu cuma ada garis gestur bar, di bagian atas ada kalender, ada WC Jam. Nah, di sini untuk password ini sebenarnya punya password ya guys. Untuk di temanya itu sebenarnya punya password. Tapi saya cari-cari untuk di bagian passwordnya itu saya tidak temukan. Lagi pula untuk di bagian desainernya itu juga tidak ada kontak yang bisa dihubungi untuk mencari tahu password dari tema ini. Tapi buat kalian yang tahu dengan password tema ini bisa kalian berbagi di kolom komentar. Oke. Untuk di bagian lock screen cukup simpel aja, dan untuk di bagian garis gestur barnya ini bisa kalian tap 2 kali untuk masuk ke menu kustomisasi. Dan seperti biasa untuk di menu kustomisasi ini kalian bisa mengganti wallpaper, mengganti tampilan widget dan lain-lain sebagainya. Untuk fitur-fiturnya sama saja seperti tema-tema iOS sebelumnya. Nah, di sini cuma untuk di tampilan wallpaper itu tampilannya sedikit vulgar seperti ini. Bukan sedikit sih, tapi ini terlalu vulgar untuk di bagian wallpapernya. Dan kita tampilkan aja seperti ini guys, jangan kita tampilkan di full layarnya. Oke, seperti itu untuk di tampilan wallpapernya. Nah, untuk wallpaper yang lain bisa kalian aktifkan juga di bagian normal wallpapers. Nah, bisa kalian tap di sini, nanti akan muncul beberapa tampilan wallpaper yang menurut saya ini tampilannya sangat vulgar. Oke, tanpa berlama-lama lagi di bagian lock screen langsung saja kita masuk ke tampilan home screen-nya. Nah, untuk di tampilan home screen tampilan wallpaper seperti ini ya guys. Untuk di tampilan atau sama seperti tampilan awal di bagian lock screen, itu di bagian wallpapernya ini
Kemudian di sini untuk di tampilan widget simple ada keterangan jam dan kalender. Di sini juga berubah untuk di bagian icon baterai dan sinyal. Untuk di tampilan icon pack aplikasi di sini juga tampilannya mirip-mirip iOS. Lanjut untuk di tampilan bar notifikasi. Nah, di sini juga masih bisa tembus. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrolnya, di sini juga tembus untuk di bagian icon shortcutnya ini, dan di sini bernuansa transparan dengan background yang ngeblur. Oke, sayangnya untuk di tema ini tidak tembus di smartphone yang saya gunakan untuk di tampilan aplikasi telepon dan aplikasi kontaknya. Begitupun untuk di tampilan aplikasi pesan. Nah, untuk di tampilan aplikasi setelan itu juga tidak bisa tembus. Tapi untuk di tampilan animasi kembali atau animation back di sini masih bisa tembus dengan nuansa warna hitam polosan aja seperti ini, guys. Oke, jika kalian suka dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang kedua, dan untuk nama temanya yakni Shizo. Ukurannya itu lumayan cukup besar, yakni sekitar 104 MB, dan untuk nama desainer bernama Kirui Pro. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci, dan bisa kalian lihat untuk di bagian widget ada animasi masuk. Utamanya juga untuk di bagian dynamic island-nya. Nah, tema ini ada dynamic island di bagian lock screen maupun home screen. Ada live cuaca di bagian atas. Kemudian untuk di bagian bawah itu ada focus mode, kemudian ada garis gestur bar, ada shortcut center, dan ada shortcut aplikasi kamera. Jika kalian tap 2 kali itu juga akan muncul menu kustomisasi seperti video-video sebelumnya, dan fitur-fiturnya juga masih sama seperti tema-tema sebelumnya, guys. Nah, di sini cuma berubah untuk di bagian wallpapernya aja. Ini wallpaper terbaru, dan kedua ini juga wallpaper terbaru untuk di wallpaper animenya ini. Nah, untuk fitur dan menu kustomisasi sama saja seperti di video sebelumnya, guys. Dan untuk tema ini juga punya paspor ya, guys, dan untuk paspor dari tema ini bisa kalian lihat di sini. Oke, dan sekarang kita masuk ke tampilan home screen atau di tampilan layar utamanya. Untuk di tampilan wallpaper home screen itu ngikut dari apa yang kalian terapkan di bagian lock screen-nya. Kemudian untuk di tampilan icon pack aplikasi, semua tema ini berubah, cukup simple dan minimalis aja. Dan yang saya suka adalah di tampilan widgetnya ini. Untuk di widget home screen itu ada animasi jika kalian menerapkan di bagian widget cuaca. Nah, tapi jika kalian tidak menerapkan widget cuaca, itu bisa kalian juga mengganti di bagian tampilan widgetnya dengan cara kalian tap 2 kali di bagian bawahnya, guys. Nah, untuk di sisi yang satunya juga itu bisa kalian ubah dengan cara kalian tap 2 kali juga. Oke, kemudian untuk tema ini juga ada dynamic island di bagian home screen. Selanjutnya untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, tema ini juga berubah ala iOS gitu. Oke, lanjut untuk di tampilan bar notifikasi, tema ini juga masih bisa tembus. Untuk di tampilan notifikasinya itu nuansa warna gelap seperti ini. Lanjut untuk di tampilan pusat kontrol. Nah, di sini juga masih bisa tembus. Meskipun untuk icon-iconnya itu terlihat agak tidak simetris gitu ya, guys. Oke, lanjut untuk di tampilan aplikasi sistem telepon. Tema ini juga masih bisa tembus seperti biasa untuk di tampilannya. Begitupun untuk di tampilan aplikasi kontak. Oke, lanjut untuk di tampilan aplikasi pesan, di sini juga masih bisa tembus seperti biasa. Tampilan atau tampilannya ini sudah pasaran banget ya, guys. Lanjut untuk di tampilan setelan. Nah, di sini juga tembus meskipun untuk icon-icon setting masih menggunakan icon setting standar. Tapi yang uniknya di tema ini, nah jika light mode-nya itu tampilannya seperti ini, tapi jika kalian aktifkan di menu dark mode,
atau di fitur dark mode-nya, itu akan tampilannya akan berubah utamanya untuk di bagian animasi settingnya seperti ini guys. Nah, untuk di bagian logo MIUI 14 itu berubah menjadi logo iOS 16 seperti ini, dan ada tulisan Rex iOS 2.0 atau 2.0. Nah, begitu pun juga untuk di bagian icon-icon setting itu juga akan berubah untuk di icon-icon setting jika dark mode kalian aktifkan. Tapi ini cuma berubah aja untuk di bagian aplikasi setelannya guys. Untuk di aplikasi-aplikasi yang lainnya itu masih menggunakan tampilan seperti yang ada di tampilan light mode-nya. Oke, jika kalian suka dengan tampilan tema ini, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan saya rasa cukup sekian dulu guys untuk di video rekomendasi tema iOS terbarunya kali ini. Semoga saja kalian suka dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian suka, silahkan segera untuk kalian klik like, subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.